untuk mereview sebuah paper, sebuah artikel, apakah saya harus membaca dari awal sampai akhir? Jawabannya tidak, gitu loh. Ya, saya tidak perlu membaca dari awal sampai akhir. Nah, saya cukup pahami 3 konsep ini saja. Jadi ketika saya mulai mereview, walaupun memang pada dasarnya memang harus semua direview, tetapi 3 hal ini menjadi tolak ukur bagi saya, apakah artikel ini bakal berlanjut atau memang udah saya reject, nah istilahnya ya. Saya menggunakan kata reject ini agak-agak serem-serem ya, tapi memang harus begitu ya. Jadi kalau di dalam paper itu ada 3 poin ini, nah kemungkinan besar paper ini akan saya achieve dalam arti tetap dia revisi tapi minor. Ya, nah yang pertama apa yang harus saya pahami, yang harus saya lihat dari paper ketika saya mereview, harus ada masalah penelitian, ya. Nah masalah penelitian ini memang harus betul-betul diperhatikan. Ya. Di mana kita bisa melihat masalah penelitian dalam sebuah paper itu biasanya itu terdapat di abstrak. Ya, masalah penelitian itu dapat di abstrak. Kalau tidak ada di abstrak, biasanya itu dia di pendahuluan. Nah, pendahuluan. Nah, jadi kita harus pahami dulu. Nah, biasanya kalimat-kalimat masalah penelitian itu adalah mereka mencantumkan yang namanya state of the art method. Jadi dia jelaskan itu metode-metode apa saja yang sudah pernah digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga nanti muncul yang namanya celah. Celah ini adalah gap. Nah, gap inilah yang dikatakan masalah penelitian. Nah, ini kalau ada, ini peluang untuk paper lanjut itu bakal besar. Nah, ketika masalah penelitian itu ada, kenapa saya sangat bersikeras kalau masalah penelitian dalam sebuah artikel ini harus ada? Karena memang masalah penelitian itu tidak bisa dibuat-buat. Masalah penelitian itu harus dilandasi. Dilandasi dengan apa? Dilandasi dengan riset-riset terdahulu. Jangan sampai penelitian yang kita buat dalam artikel kita itu ngambang, gitu loh. Ngambang, nggak jelas ngarung ngidulnya ya. Isi artikelnya padat gitu loh. Sampai 20 halaman, tapi ketika baca itu nggak ada manfaatnya. Nanti kita pahami dulu ya. Jadi pahami masalah penelitian terus ada. Nah, keywordnya tadi biasanya dia ada di abstrak. Kalau tidak abstrak dia ada di pendahuluan. Nah, setelah kita memahami masalah penelitian, nah kita lihat kontribusinya. Nah, kontribusi penelitian itu biasanya lebih ke keilmuannya. Oh, misalnya saya baca artikel nih, wah ternyata kontribusinya adalah improvement. Kalau dalam ilmu komputer, ya, improvement itu misalnya metode. Jadi metode A ditambah dengan metode C menghasilkan, metode A ditambah metode B menghasilkan metode C. Nah, metode C itu improvement. Nah, berarti dia sudah memiliki kontribusi. Nah, paper begini kemungkinan besar masuk itu besar. Nah, setelah saya pahami kontribusinya apa, kemudian saya lihat bagaimana dia cara mengukur kontribusi ini. Nah, biasanya cara mengukur kontribusi itu ada di hasil pembahasan. Nah, bagaimana saya melihatnya? Dia biasanya penulis itu memberikan data statistik, ya berupa grafik, ya sehingga akurasinya lebih baik dibandingkan. Nah, kalau 3 poin ini ada, berarti kita sebagai reviewer, ya akan melanjutkan proses review itu sampai selesai. Karena nanti ada form yang harus kita isi. Jadi biasanya setiap jurnal itu berbeda-beda formnya. Ya, setiap pengelola jurnal berbeda-beda dan kita isi secara objektif. Nah, tetapi kalau saya pribadi ditanya, saya pahami 3 konsep ini. Jadi kalau misalnya di artikel atau di paper yang mau saya review tidak ada konsep ini, maaf, maka paper akan saya reject langsung. Ya, jadi pahami masalah penelitiannya, pahami kontribusinya apa, kemudian bagaimana si author itu memvalidasi kontribusinya. Nah, kurang lebih seperti itu.